ini adalah keluarga besar kita. Awalnya mungkin Kakak Bilar punya keluarga B-Lovers, aku punya Lesti Lovers, dan sekarang begitu kita berdua ada Leslar Lovers. Tapi PON itu kan tidak bisa berdiri kokoh tanpa akar yang kuat. Nah, mereka inilah yang kami anggap sebagai akar yang mampu menopang kami. Kedekatan Lesti dan Bilar dengan para Leslar Lovers memang sudah tak perlu diragukan lagi. Hubungan antara idola dan penggemar ini terlihat begitu dekat. Bahkan berbagai momen manis dan kejutan tak terduga kerap diberikan oleh para fans untuk pasangan tersebut. Mulai dari mengajak Lesti dan Bilar menikmati liburan di villa mewah, hingga aksi patungan para penggemar yang berhasil memberikan hadiah sebuah Vespa mahal. Kreativitas para Leslar Lovers dalam memberikan kejutan pun seakan tak ada habisnya. Melihat hal ini, Bilar sampai bersenda gurau. Dirinya bercanda, jangan-jangan tahun depan para fans akan melakukan aksi yang lebih nekat. Mulai dari menyewa helikopter hingga terjun payung demi memberikan kejutan untuk dirinya dan Lesti. Ya, hari ini adalah dalam rangka Leslar Gathering kita yang memang sudah kita agendakan sudah cukup lama, tapi baru terrealisasi setelah 6 tahun Leslar Lovers berdiri. Sekaligus ini memperkenalkan satu komunitas baru kita yang benar-benar di bawah payung dari Leslar sendiri. Jadi segala kegiatannya kita harapkan dapat langsung dimonitoring oleh kita, dibawa langsung naungannya kita dengan tujuan agar lebih terkoordinir dan terorganisir. Itu sih. Kalau untuk Leslar bikin gathering akbar baru ini. Untuk Leslar baru, untuk Lesti Lovers sudah sering ya. Jadi memang kita ingin menyatukan lah tiga bendera yang memang sudah eksis terlebih dahulu. 500 something ya? Iya, hampir total 500. Semua, karena tadi ada beberapa yang baru registrasi hari ini. Jadi 500-an lebih lah. Dari 33 provinsi, Cina. Iya. Alhamdulillah. Jadi dari zaman kita lamaran terus ada aja gebrakannya gitu. Ada aja. Apapun pokoknya ada, pokoknya Curiga setiap deh. kita ada event-event. Curiga deh tahun depan Leslar Lovers ini sewa helikopter deh. Terus pakai apa LED Leslar Lovers ketujuh gitu. Kalau Lesti Lovers memang dari dulu setiap tahun mereka suka bikin gathering. Rutin. Terus aku diundang gitu. Jadi datang itu bentuk undangan. Kalau Lesti Lovers biasanya gitu. Kalau tahun ini tuh iklan berjalan ya bilangnya. Iklan berjalan. Kalau tahun lalu sempat juga kita dikasih Vespa. Jadi kita dihadiahin Vespa, di mana mereka itu open donasi. Jadi patungan gitu loh ceritanya, patungan, kemudian beli Vespa, dan Vespanya sampai sekarang masih ada di rumah. Jadi sebagai kendaraan sehari-harinya kita gitu. Bagi Lesti dan Bilar, para Leslar Lovers bukan lagi sekadar orang-orang yang berada di balik layar untuk memberikan dukungan. Kedekatan yang terjalin di antara mereka sudah terasa seperti hubungan sebuah keluarga yang saling menguatkan dalam berbagai keadaan. Dukungan dan perhatian yang tak pernah putus dari para penggemar membuat Lesti dan Bilar pun tak mau ketinggalan untuk membalasnya. Tak hanya dengan ucapan terima kasih, keduanya juga disebut kerap memberikan kejutan manis untuk para Leslar Lovers. Salah satunya dengan mengajak para penggemar menikmati liburan di villa mewah milik mereka di Bali. Terlebih setelah villa yang konon dibangun dengan nilai mencapai 15 miliar rupiah itu telah selesai dibangun. Kemarin sudah ada beberapa anggota, beberapa member yang kita free kan untuk berbulan madu di villanya kita gitu. Jadi
itu kan bentuk apresiasi kita terhadap mereka, dan itu tentu nggak didapatkan dari orang yang di luar komunitas kita gitu. Masya Allah banget. Gimana namanya juga kita kan punya orang tua ya. Bagaimana rasanya, tapi ini tuh Masya Allah sekali menyenangkan. Pokoknya aku bilang selagi ibu semua, mama-mama semuanya yang ada di sini tuh seneng, kita seneng. Sampai harusnya ini tuh aku batasin karena aku bilang ini maksimum ya, maksimum tuh harus 2 jam, nggak boleh lebih. Tapi pas begitu melihat antusias mereka dengan tertib, dengan semangat, kayaknya Kak nggak apa-apa deh, ini harus dilanjutkan. Karena kita kapan lagi harus ketemu lagi tahun depan kan gitu. Jadi dipuaskan lah. Rencana kita dari 6 tahun dan udah terrealisasi tahun ini, ya kita kasih bebas lah untuk mama, kasih hiburan untuk mama gitu. Enggak, alhamdulillah, itu mah yang lain, kita mah alhamdulillah. Meski kehidupan Lesti dan Bilar tak pernah jauh dari sorotan panggung hiburan, keduanya tetap berusaha menjadi orang tua yang hadir untuk ketiga buah hatinya. Di tengah kesibukan yang padat, Lesti dan Bilar tak ingin kehilangan momen-momen berharga bersama anak-anak mereka. Walaupun ada bantuan dari pengasuh, keduanya tetap berusaha terlibat langsung dalam tumbuh kembang sang buah hati. Bagi Lesti dan Bilar, setiap momen kecil yang terjadi di masa pertumbuhan anak adalah kenangan berharga yang tak ingin mereka lewatkan. Terlebih, ketika berbicara soal anak perempuan, Bilar mengaku memiliki perhatian dan perlindungan ekstra, sebab baginya, menjaga sang putri adalah tanggung jawab yang tak bisa dianggap sepele. Susternya 3, Mas. Ya, masing-masing alhamdulillah udah ada suster. Jadi insya Allah kita nggak terlalu hektik dalam menjaganya, kebantu. Tapi kita tetap tidak ingin menyanyiakan waktu sama anak, meskipun sudah dijaga oleh suster. Tapi ketika kita sempat, ketika kita ada waktu untuk bisa bersama-sama anak, itu kita manfaatkan sebaik mungkin. Karena lebih ke membagi waktu, ininya aja sih yang agak lumayan susah. Karena kan abangnya udah mengerti gitu. Terus tetehnya juga yang kedua udah mulai mau, papa bundanya setiap keluar udah mulai mau ikut gitu. Jadi sebetulnya kalau bisa dibilang justru kita tuh diskusi nggak apa-apa kali ya kita ke teteh sama abang dulu, karena kan kedua ini udah ngerti. Kalau adik bayi kan ya, masih belum ingat gitu dalam tanda kutip, tapi tetap kita juga maksudnya bukan berarti pilih-pilih, tapi saat ini tuh yang paling banget kita jaga tuh Abang El sama Lesia pertumbuhannya, karena mereka sudah mulai mengingatkan gitu masuk fase ini core memorinya tuh lagi menempel gitu. Jadi sebisa mungkin kita gimana caranya supaya mereka tidak kehilangan momen bersama orang tuanya di masa-masa ini gitu. Begitupun kita juga, maksudnya kita juga nggak mau melewatkan masa-masa emas pertumbuhan anak-anak gitu. Sikap protektif Bilar terhadap ketiga buah hatinya ternyata bukan tanpa alasan. Ada nasihat dari sejumlah senior yang membuatnya tersadar betapa berharganya masa-masa kecil anak yang tak akan bisa terulang. Tak ingin mengalami penyesalan serupa, Bilar pun berusaha untuk selalu terlibat dalam setiap momen penting perkembangan buah hatinya. Baginya, sesibuk apapun aktivitas di dunia hiburan, waktu bersama keluarga tetap menjadi prioritas. Bahkan, untuk rencana liburan ke Bali mendatang, Bilar menegaskan akan membawa serta ketiga anaknya. Tak ada satupun yang boleh tertinggal, karena baginya, setiap perjalanan bersama keluarga adalah momen berharga yang layak diabadikan menjadi kenangan. Apalagi kita dapat ngobrol-ngobrol sama teman-teman bapak-bapak senior saya gitu kan, yang anaknya udah gede. Dia selalu cerita kalau Lar, gue tuh kadang-kadang yang ngeliat anak gue udah sekolah gitu, gue suka nangis sendiri tau katanya. Karena gue kadang suka menyesal, kadang-kadang gue ada rasa nyesel, aduh coba gue bisa lebih lama menghabiskan waktu ketika dia lebih kecil gitu. Dan itu jadi satu pukulan juga buat saya gitu. Untuk itulah kadang-kadang selagi ya bisa ada waktu, kita coba sebisa mungkin untuk
bisa main sama anak. Jaga banget, terutama papahnya tuh sama sekali nggak boleh sebetulnya gadget, tapi bukan berarti nggak dibolehin. Sekarang tuh lebih ke dibatasin aja, setiap dikontrol. Libur sekolah baru dikasih, tapi dalam bimbingan dalam jangkauan kita gitu. Menyenangkan sih lebih banyaknya ya. Jadi kalau pergi sekarang udah nggak bisa berdua atau cuma dibawa satu doang, dibawa semua. Karena terutama papanya. Jadi papanya tuh sekarang udah mulai jadi yang dibawa siapa aja? Teteh aja sama abang. Terus Joy-nya gitu. Jadi udah nggak bisa, papanya tuh nggak bisa cuman dibawa satu, jadi harus semua dibawa. Bayangkan kalau ngajak anak-anak ke Bali gitu. Ya yang pasti kan orang tua dulu selalu bilang lebih repot ngejaga 5 anak cowok, lebih repot ngejaga 1 anak cewek ketimbang 5 anak cowok, kurang lebih begitu. Jadi memang lebih hati-hati kita dalam ngejaga anak cewek, apalagi zaman sekarang kan pergaulan lumayan bebas, makanya sebisa mungkin kita sebagai orang tua gimana caranya untuk membimbing anak kita untuk terhindar dari hal-hal negatif lah, apalagi anak cewek kan. Kalau cowok ya udahlah. Pasti kita pengen ekspresinya, mengedepankan estetika. jelas tadi mendengarkan. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.